Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita lagi mau seru-seruan buat podcast kayak gini nih. Jangan bosan dengerin ya. Selamat mendengarkan. Kali ini kita dengerin part satunya dulu ya. Judulnya Perkenalan Tim Kesebelasan. Sama seperti pertemanan pada umumnya, tim yang isinya 11 anak dengan sifat, hobi, kebiasaan, latar belakang, bahkan tingkat kewarasan otak yang berbeda-beda, memiliki tujuan dan frekuensi yang sama, bergabung menjadi satu tim kesebelasan yang bernama Tengea. Tengea, kalian tahu kan apa artinya? Bagi suku Kaili, pasti tahulah apa artinya. Tengea bagi mereka berarti pacar. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba terlintas saja di otak anak-anak yang waras ini untuk memberi nama itu. Tapi bagi anak-anak sih katanya kita sama kayak pacar. Bahkan lebih dari pacar mungkin. Tim kesebelasan yang terdiri dari 11 anak ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, ada Aini yang anaknya selalu ngegas, tapi hidupnya selalu positif banget. Tira yang tidak bisa diam, otaknya kotor banget fix. Tapi kalau nggak ada Tira nggak rame. Ada Nini si cewek riang dan paling optimis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada Iza si matahari, si penengah dan paling santuy cuy. Tapi kalau mager sama sekali kalian gak boleh ganggu. Terus ada Dita yang hobinya halu, bucin garis keras, tapi pintar menyembunyikan galaunya. Kemudian ada Nadia, si mbakku yang lemah gemulai, tapi baik sekali. Saking baiknya, diselingkuhin 2 kali, tetap baik-baik aja kan Nat? Ada Lucy, si tukang bicara omong kosong, tapi suka menolong temannya. Walaupun ke ujung dunia, bakal ditemenin kan Lucy? Ada Agnes juga, si cewek lalot, tapi sobat yang selalu kuy kalau diajak kemana-mana. Ada Sinta, si cewek kreatif, bucin juga, katanya. Tapi kalau diajak diskusi soal masa depan nyambung banget. Paling oke kalau berdebat. Oke. Yang ke-10, Hema, si cewek lugu dan yang paling sabar. Dan yang terakhir, ada Rizka, anak paling polos, tapi pendengar yang baik sekali kalau curhat. Jadi kalau Tengnya mau curhat ke Rizka aja. Pertemanan ini sebenarnya bermula karena satu alasan sederhana. Yang awalnya sekampus, sefakultas, bahkan sejurusan. Namun, kita nggak semua langsung kumpul menjadi tim kesebelasan. Pada saat itu, kita bertemu pada waktu dan kejadian yang berbeda-beda. Jadi, setiap anak punya satu cerita. Ada yang bertemu pada saat sekolah SMA atau SMP yang sama. Ada yang ketemu pada saat pengantaran berkas orientasi. Ada yang ketemu pada saat kegiatan orientasinya. Karena pada saat itu kita diberikan tanggung jawab, beban, tugas, hukuman, bahkan nangis bareng-bareng. Yang pada saat itu emang kita lagi butuh-butuhnya teman yang mengerti. Banyak cerita yang akhirnya membuat kita semakin dekat. Salah satunya, kita ngerayain ulang tahun pertama. Nah, saking lucunya, kita ngerayain ulang tahun pertama, tapi kita nggak tahu siapa yang kita surprisein. Kita nggak tahu yang ulang tahun siapa. Parah banget sih waktu itu. Tapi kita nggak pernah absen untuk mau merayakan ulang tahun dong. Lengkap dengan dress code, kue, bahkan tempat yang berbeda-beda setiap ngerayainnya. Walaupun kadang surprise-nya gagal, tapi akhirnya kita ngakak bareng karena kekonyolan ini. Receh sih, tapi bikin bahagia. Cerita lainnya dilanjutkan pada saat kehidupan kampus. Mulai dari kita kerjain tugas sama-sama, nginap bareng, pokoknya semuanya dah. Masih banyak kok yang belum diceritain, nanti aja ya di part selanjutnya. Next!
Tengea yang kumpulan anak-anaknya periang, lucu tapi bego ini punya moto, selagi masih bisa tertawa, kenapa harus bersedih? Jangan lupa bahagia teman-teman. Ya aneh sih, tapi mereka selalu punya cara ampuh dan jitu untuk menghibur. Bahkan di saat anak-anak yang lain punya masalah, galau, bahkan putus cinta, Tengnya itu punya cara untuk menghibur, mulai dari menghina, membuli, dan sebagainya. Melalui lawakan yang katanya setara dengan pelawak internasional. Tengnya kalau udah ngumpul rame-rame, apalagi full tim kayak gelas pecah banget. Piring dibanting kayak gitulah mereka. Saking heboh dan girangnya kalau ketemu, bahkan sampai joget-joget. Kalah mah jogetan orang yang lagi kondangan. Kalau ada orang yang lihat, bahkan sampai geleng-geleng kepala ngelihat kita mah. Kita kalau sehari-hari nggak kumpul bareng, berasa kayak nggak kumpul setahun masa. Lebay bet dah. Seriusan. Grup WhatsApp yang nggak aktif tuh ya grup Tengea 24 jam nonstop. Berasa kayak diskusi online yang gak kelar-kelar bahasannya. 50% lawakan, 20% gibah, 30% curhat, dan kalau bisa ditambah 100%-nya lagi itu bulian dah. Rumah Iza adalah base camp kita. Tempat nginap yang paling kedap suara itu dijadikan alasan kenapa memilih base camp itu. Kalian tau lah anak-anak kayak gimana. Kalau udah nginap, gak pernah tidur cuy. Malam ke pagi, isinya tuh penyiksaan temannya untuk jadi bahan lawakan. Sebenarnya sih be aja, tapi gak tahu kenapa bisa ngakak. Pokoknya ribet dah, berantem mulu baru tidur. Kalau ditanya hahaha terus dong, pernah berantem gak sih? Ya pernah lah guys. Kita tuh gak selamanya hahaha terus, gak selamanya baik-baik aja. Kita pernah berantem, ngambek-ngambekan satu sama lain. Bahkan karena lagi ngambek gitu, kita sampai gak mau negur duluan. Mau bicara sama-sama pun malu. Tapi pada saat itu kita sadar, kita mau memperbaiki, introspeksi diri, dan cari solusinya bareng-bareng. Walaupun awal-awalnya malu, keki, egois, dan sebagainya. Tapi pasti di antara kita tuh pasti mau inisiatif ngumpulin dan bicarain hal ini. Mau cerita apa lagi ya? Ya udah deh, segitu dulu rekaman kali ini. Dan ingat, ini masih ada part selanjutnya dari cerita masing-masing member Tengea. Ditunggu ya, pokoknya ini pasti kalau mereka cerita lucu dah. Selagi masih bisa tertawa, mengapa harus bersedih? Jangan lupa bahagia teman-teman. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.